Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahri dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Representasi Perjuangan Ras Kulit Hitam untuk Melawan Rasialisme dalam Film Summer of Soul, Analisis Semiotika Roland Barthes. Latar belakang di sini ada tiga hal. Yang pertama, perbedaan. Perbedaan merupakan kebudayaan serta identitas yang kita miliki, seringkali mengakibatkan suatu pandangan yang berbeda di hadapan orang lain, entah dalam hal baik maupun hal buruk. Lalu ada film. Film telah muncul di akhir abad 19. Hal ini dikemukakan oleh Dennis McQuayle dalam bukunya yang mengatakan bahwa film berfungsi sebagai media baru untuk mendistribusikan hiburan. Lalu yang ketiga merupakan semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari makna tanda, bagaimana meneliti bagaimana cara kerja suatu tanda dalam membentuk suatu kesatuan arti dan suatu kesatuan makna baru saat digunakan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan permasalahan pada penelitian ini, yakni representasi perjuangan ras kulit hitam melawan rasisme dalam film Summer of Soul. Lalu tujuan penelitian di sini ada tiga hal. Yang pertama, bagaimana makna denotasi dalam film Summer of Soul. Yang kedua, bagaimana makna konotasi dalam film Summer of Soul. Yang ketiga, bagaimana makna mitos dalam film Summer of Soul. Lalu landasan teori saya menggunakan semiotika Roland Barthes. Roland Barthes menetapkan dua tingkatan makna semiotik, denotasi dan konotasi. Istilah denotasi mengacu pada penanda budaya berdiri sendiri atau berbeda dari kata-kata. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah tingkat penandaan yang menggambarkan hubungan antara penanda dan juga petanda, di mana makna implisit tidak langsung dan ambigu. Segi penandaan lain yang diakui Barthes adalah mitos yang membedakan sebuah peradaban. Menurut Barthes, mitos berada pada level kedua dari penandaan. Lalu kerangka berpikir. Yang pertama dari film Summer of Soul, lalu turun ke analisis semiotika Roland Barthes. Dari sini mempunyai tiga cabang turunannya. Yang pertama proses pendekatan analisis secara konotatif, yang kedua proses pendekatan secara denotatif, yang ketiga proses pendekatan analisis secara mitos. Lalu metode penelitian. Teori semiotik yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori semiotika Roland Barthes. Tingkat makna dipisahkan menjadi tiga kategori menurut teori Roland Barthes, yaitu denotasi, konotasi, dan juga mitos. Lalu masuk ke isi dari analisis ini. Yang pertama, di scene film tersebut mengatakan bahwa tahun 1969 merupakan perubahan bagi kulit hitam. Di scene film tersebut juga, tahun tersebut orang kulit hitam melakukan revolusi besar-besaran dengan munculnya organisasi Black Panther. Makna denotasinya adalah pada adegan pertama menjelaskan bahwa pada tahun tersebut, yaitu 1969, merupakan tahun yang baru bagi masyarakat kulit hitam untuk melakukan perubahan. Lalu berlanjut dengan scene-scene berikutnya, mereka pun menuntut adanya revolusi besar-besaran yang mana untuk kehidupan yang baru bagi mereka agar tidak mendapatkan perlakuan rasisme. Lalu untuk makna konotasi, di dialog tersebut mengatakan bahwa revolusi yang dilakukan tidak akan berhenti, dan juga di sini film tersebut menjelaskan bahwa mereka menuntut kehidupan yang baru. Makna konotasinya adalah dalam adegan ini memperlihatkan bahwa banyak sekali bentuk-bentuk rasisme yang dialami oleh masyarakat kulit hitam. Lalu maraknya bentuk rasisme yang dilakukan masyarakat kulit putih kepada masyarakat kulit hitam. Sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan yang masif untuk menuntut bahwa mereka itu sama. Lalu masuk ke mitos. Dia dalam tanda kurung Lindsay yang merupakan wali kota dari bagian Harlem sama sekali tidak tidak tampak tidak nyaman di dekat orang kulit hitam, dan juga dia memungkinkan bahwa remaja kulit hitam yang berumur 16 tahun mendapatkan pekerjaan pertamanya. Mitosnya itu adalah wali kota yang bernama Lindsay tidak melakukan diskriminasi terhadap kulit hitam. Dia menganggap sama tidak ada perbedaan antara ras kulit putih maupun ras kulit hitam. Ketika banyaknya bentuk rasisme terhadap ras kulit hitam, akan tetapi ada beberapa orang yang memegang jabatan penting maupun tidak melakukan bentuk rasisme sama sekali. Lalu masuk kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan bahwa
di tahun tersebut memang banyak sekali perlakuan rasisme dari ras kulit putih kepada ras kulit hitam. Akan tetapi banyaknya orang-orang juga yang tidak melakukan hal tersebut, entah dari pemegang jabatan maupun dari warga biasa. Saran dari saya adalah semoga kedepannya banyak film-film atau misalnya literatur-literatur yang membahas tentang hal-hal seperti ini. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.